Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya ingin berumpama. Ya. Ini terjadi bukan di Indonesia, di negara lain. Ya. Ya. Kalau ada satu, maksud saya di Indonesia tapi daerah lain ya, Ya. karena hukumnya hukum kita ya. Ya. Maksud saya ada kecelakaan nih, ya, ada kecelakaan di satu tempat, ada korban, Ya. ada motor, Ya. ada korban yang satu mati atau meninggal di tempat, Ya. ada satu lagi yang merintih meminta pertolongan, Ya. ya. Lalu di tubuhnya misalnya ditemukan ada bekas luka tusuk, Ya. berdarah, baik si korban yang satu maupun korban yang kedua. Ya. Lalu di sekeliling di sekitar jalan menuju ke lokasi itu ada batu berserakan seperti sehabis tawuran. Ya. Ya. Kemudian ada barang bukti lain berupa bambu misalnya. Ya. Ya, ada di lokasi TKP ya. Ya. Kemudian ada benda-benda lain ada di lokasi TKP. Apa yang biasanya dilakukan pihak kepolisian? Ya. Berkaitan dengan situasi TKP dengan beberapa benda yang ada di tempat itu, makanya saya sampaikan tadi yang datang ke TKP itu pertama sekali dia mengamati kondisi sekitar tempat kejadian perkara itu dan memfoto. Nah, memfoto kemudian menanda-nandai. Saya potong dikit ya, Ya. Ali ya. Yang difoto sekitar lokasi atau bisa lebih jauh lagi? Foto itu bukan hanya satu, ada diambil khusus tempat kejadian perkara itu dari 4 posisi setidaknya, utara, selatan, barat, dan timur, dan juga ada foto yang melengkapi dengan mengambil jarak sekitar TKP, bukan hanya percis di lokasi tempat kejadian perkara demikian. Kalau tadi ditemukan tadi ada luka bekas tusukan mengeluarkan darah, ya senjata tajam lah ya. Iya. Ada bekas luka tusukan, ada batu tadi seperti bekas tawuran dan juga ada benda lain, bambu dan yang lain. Iya. Apakah unit laka masih melanjutkan olah TKP atau dia panggil unit reserse umum yang lain? Ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa prioritas yang dilakukan di TKP itu melihat apakah ada korban yang masih memerlukan bantuan segera supaya tidak bertambah parah kondisinya, itu bisa disegerakan untuk dibantu dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetapi sebelumnya, saya ulangi lagi sekian kali, harus memfoto dulu ya posisinya itu supaya jelas bila di kemudian hari dilakukan rekonstruksi. Jadi fungsi TKP itu adalah untuk memastikan posisi TKP sebelum dipindah atau digeser gitu. Jadi saya ulangi bahwa bila ada korban yang memang memerlukan bantuan segera ya untuk membantu tidak bertambah parah kondisinya, yaitu bisa dibantu di foto dulu, terus ditandai, ya baru bisa dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Maksud saya begini Ali. Ya. Tadi kan kalau polisi masyarakat melapor ke Polsek misalnya, polisi umum, datang TKP, mengamankan tindakan pertama pengamanan tempat kejadian perkara. Yang diamankan adalah TKP tidak berubah, kemudian yang memerlukan pertolongan untuk diselamatkan nyawa, sesudah difoto didokumentasikan. Ya, lalu kalau TKP-nya itu di Laka Langkas baru dikoordinasikan ke unit Laka. Datang nih unit Laka menemukan kondisi bahwa korban yang meninggal itu ada bekas tusukan, di sekelilingnya ada bekas bambu katakan yang tajam yang bisa buat nusuk, ada
batu yang berserakan, Iya. apakah unit laka itu masih melanjutkan investigasinya atau dia wajib untuk koordinasi dengan reserse umum? Ya, saya sampaikan tadi bahwa prioritas tindakan yang datang lebih dulu di TKP adalah menolong korban tidak bertambah parah kondisinya. Jadi koordinasi tetap melaporkan dengan melihat ada tusukan ya, kondisi TKP ada bambu sehingga diduga itu tindak pidana umum bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Ya, betul. Maka dia tetap melaporkan ke Serse dan untuk penanganan segera. Namun dia dapat ya, karena saya katakan tadi prioritas utama adalah menolong korban yang masih memerlukan bantuan segera gitu. Demikian. Artinya tadi saya pertegas bahwa unit laka pasti akan berkoordinasi dengan reserse umum ya, karena Betul. ada kecurigaan begitu ya. Betul. Apalagi ada bekas batu dan apa segala macam ya. Betul. Sesudah diolah TKP, apa yang dilanjutkan untuk menentukan bahwa itu kecelakaan atau itu katakan bukan kecelakaan? Iya, pertama setelah datang ke TKP, melakukan olah TKP, kembali ke kantor, membuat laporan polisi dan melakukan gelar perkara, gitu kan? Harus ada gelar ya? Harus ada gelar perkara untuk menganatomi, kalau istilah hukum, menganatomi peristiwa kecelakaan ini dan dugaan tindak pidana apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa, untuk dapat memutuskan bahwa ini adalah tindak pidana, pertanggungjawaban hukumnya bisa dipersangkakan kepada pelaku adalah dalam undang-undang nomor berapa, tahun berapa, pasal berapa, bunyinya seperti apa, ya bisa menjadi dasar untuk melakukan hal itu. Oke, jadi untuk menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan atau bukan kecelakaan dari satu peristiwa tadi yang disampaikan sudah kita runut tadi, ya, harus lewat gelar perkara ya. Betul. Peserta gelar perkaranya siapa saja untuk kasus laka, Ali? Iya. Gelar ini bisa dilakukan berkali-kali dan pesertanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada sudah dinyatakan 4 hari kecelakaan sudah dimakamkan, LP-nya sudah ditangani oleh Polres yang lain, ya. Tiba-tiba ada kepolisian Polres yang lain, bukan Polres awal yang menangani kecelakaan. Tiba-tiba ada LP di sana tanpa koordinasi berdasarkan informasi, lalu mengadakan penangkapan dan di situ saya rasa keanehan-keanehan itu terjadi dalam sekian jam tanpa didahului penyelidikan, langsung LP tanpa penyelidikan langsung tetapkan tersangka, naik penyidikan terus gelar, nggak tanpa ada gelar terus menetapkan tersangka terus bergulir. Ya, jadi menurut ahli secara administratif penyidikan ada di Polres A sudah berkesimpulan itu kecelakaan, sudah dimakamkan 4 hari. Di Polres B 4 hari kemudian baru masuk laporan polisi tanpa ada saksi, tanpa ada barang bukti lain yang memadai ya, seperti yang tadi saya tanyakan, di lokasi tidak ada batu, tidak ada apa, tapi si laporan B ini yang di Polres B yang terbaru mengatakan ada kejar-kejaran, timpuk-timpukan, batu berserakan di jalan. Secara itu kan sudah tidak nyambung sebenarnya kan. Nah, terus berjalan nih secara administratif penyidikan menurut ahli. Ya, apa yang harus dilakukan Polres B yang menerima laporan tindak pidana lain selain kecelakaan tadi? Ya, jadi begini, penyidik itu independen. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh situasi, tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Ya, contohnya dengan informasi tadi ada polisi yang menemukan informasi, baru informasi ya, belum didukung fakta-fakta, terus membuat laporan polisi, terus sana proses, jadi otomatis yang penyidik kecelakaan tadi langsung dihentikan begitu saja, tidak bisa. Saya katakan penyidik itu independen, ya jangankan yang lain, pimpinannya saja tidak berwenang untuk mempengaruhi, ya menekan, ya memerintah merubah. Tetapi dia harus melakukan tugasnya secara berani, secara tegas, bahwa fakta-fakta yang dia dapat harus dia
bisa pertanggungjawabkan. Jadi tidak berhenti begitu saja tanpa kejelasan laporan polisi dan hal-hal yang sudah dilakukan tadi. Kalau memang menurut hasil yang dia dapat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan itu bukan kecelakaan lalu lintas, maka bila dalam tahap penyelidikan, ya dia harus membuat laporan hasil penyelidikan yang mengatakan bahwa bukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka kemudian harus diikuti dengan surat penghentian penyelidikan. Begitu juga kalau sudah masuk tahap penyidikan, harus ada ya, kita kenal secara umum SP3 gitu kan. Jadi SP3 itu surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan gitu kan. Nah, harus ada itu. Kejelasan itu, kalau itu nggak ada, hanya dihentikan begitu aja karena mendengar ada proses hukum lain dengan dugaan tindak pidana lain lah gitu, pembunuhan atau apa gitu. Tidak boleh seperti itu, harus dituntut tanggung jawab penyidik ini untuk menjelaskan kenapa dia menghentikan tugas penyelidikan atau penyidikan yang dia buat. Dan itu secara tertulis, administrasi yang Bapak tanya tadi kan, ya harus ada itu. Kalau itu tidak ada, berarti ya bisa dituntut tanggung jawab yang menangani ini. Kenapa? Ada apa? Gitu dan seterusnya. Oke. Yang ini memang aneh ya, tanpa ada bukti awal, hanya berdasarkan keterangan, karena saat itu yang ada hanya visum dari rumah sakit, sedangkan autopsi itu dilakukan baru 6 hari kemudian sesudah penangkapan. Ya. Ya, ditangkap tanggal 31 Agustus. Otopsi itu tanggal 6 September. Jadi kira-kira 6 hari kemudian lah. Ya. Jadi boleh dibilang saat dilakukan penangkapan itu at least hanya berdasarkan keterangan dari saksi. Ya. Tidak ada barang bukti lain. Ya. Ya. Dia berani melakukan. Ya, tadi ahli sudah sampaikan itu sangat melanggar ya. Ya. Kita mau sampaikan, yang saya mau sampaikan sesuai dengan keahlian ahli, ya, adalah kalau itu berproses, laporan yang sedang berproses sebagai kecelakaan tunggal itu, yang sudah kesimpulan awal itu, ya, sampai hari ini belum pernah ditutup. Apakah sampai hari ini masih terbuka? Masih terbuka karena belum ada penghentian dari penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan terhadap dugaan perkara dalam laporan polisi tersebut. Jadi masih terbuka karena jadi belum ada penghentian. Ya? Iya. Dan penghentian itu ada penetapannya yang ditandai oleh pimpinan, kepala satuannya, Kasat Lantas gitu, atau Kapolresnya gitu, dan diberikan kepada keluarga korban. Nah, diberikan kepada keluarga korban sebagai pemberitahuan bahwa penyelidikan atau penyidikan sudah dihentikan dengan alasan apa, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik. Oke, terima kasih ahli. Kami sudah paham ya bahwa satu peristiwa sudah dinyatakan kecelakaan tunggal, 4 hari kemudian dinyatakan pembunuhan tanpa melihat hasil penyidikan awal, ya biar nanti yang masyarakat lah yang menilai ini ya, dan juga apa yang mulia ya dalam fakta persidangan yang ini ya. Yang kita ingin sampaikan kepada ahli adalah bahwa peristiwa LP tentang atau proses tentang penyelidikan kecelakaan itu masih terbuka ya sekarang ya. Artinya kan belum ada kesimpulan, karena ada kesimpulannya lain kan. Betul. Oh, itu pembunuhan kan, untuk lakanya masih terbuka berarti. Masih terbuka. Oke, terima kasih, cukup dari yang saya mulia. Ada yang mau tambahkan? Ketika sudah diputuskan bahwa itu kecelakaan, artinya itu kan sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga kan. Betul. Nggak mungkin sepihak penyidik akan melakukan itu kan. Tidak boleh. Nah, di dalam apa namanya, pernyataan dan lain-lain yang disodorkan oleh penyidik kepada keluarga, itu sudah termasuk di dalamnya bahwa kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab penyidik. Betul. Ya kan begitu kan? Iya. Nah, kalau kemudian ada beberapa hari kemudian ada kasus yang ada LP yang lain yang tempus dan lokusnya sama,
kemudian juga korbannya juga sama, Ya, apakah itu ada pembunuhan 2 kali atau bagaimana ya? tentu. Kan ini udah ditutup dengan adanya kesepakatan antara penyidik dengan keluarga, katakanlah begitu. Betul. Nah, ketika ini kemudian disidik lagi bukan oleh Polres yang bersangkutan, bahkan oleh Polres yang di luar wilayah hukumnya, itu bagaimana pandangan ahli? Iya. Jadi menggeliti pertanyaan apakah 2 kali pembunuhan udah mati terus dibunuh lagi apa ini. Jadi saya sering ini kalau menanya tanggal lahir seseorang beda dengan yang ada di identitasnya jawabannya. Saya bilang kamu lahir berapa kali gitu kan. Begitu juga ini berapa kali dibunuh gitu kan. Jadi cukup menggeliti gitu. Jadi kembali pada intinya pertanyaannya apakah dengan 2 penanganan itu yang berbeda mana yang sah? Itu intinya sebetulnya pertanyaannya, mana yang sah? Yang sah adalah yang semula sepanjang dia bisa bertanggungjawabkan sumber dan fakta-fakta yang dia kumpulkan untuk menyimpulkan bahwa itu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Ya, yang lainnya ya apalagi kalau hanya informasi ya terus menangkap dulu ya peran polisi. Sementara itu kan bukan peristiwa tertangkap tangan gitu kalau bahasa hukumnya. Harusnya melalui prosedur dulu. Ya siapa yang melaporkan itu ya diminta keterangannya dulu. Itu baik dalam KUHP maupun peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ya prosedurnya seperti itu. Ya karena bukan tertangkap tangan, ya melaporkan itu dulu diminta keterangannya, saksi-saksinya apa, baru nanti yang terlapor itu dipanggil. Jadi kalau gujul-gujul begitu ada hanya informasi ini ya tanpa dukung fakta-fakta langsung melakukan penangkapan ya tentu sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di negara kesatuan Republik Saya Indonesia. kembali kepada keahlian ahli gitu ya. Ya. Bagaimana administrasi penyidikannya, adminnya? Kan ini sudah ditutup dengan kecelakaan. Iya. Apakah hasil kesimpulan laka ini oleh Polres setempat kemudian itu diberikan kepada siapa saja? Apa termasuk kepada Polres yang menyidik kemudian? Iya. Jadi kalau dalam penyelidikan atau penyidikannya dilakukan oleh fungsi kecelakaan lalu lintas ternyata pada akhirnya bukan kecelakaan lalu lintas, maka prosedurnya ada pelimpahan. Nah, ada pelimpahan berkas namanya. Jadi buktinya pelimpahan gitu. Pelimpahan itu adalah satu kewajiban. Kalau peristiwa itu ternyata bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Ya ini bukan kecelakaan kemudian yang lalu lintas kemudian jadi pembunuhan gitu loh. Iya, kalau dia menemukan fakta-fakta itu seperti itu, maka wajib dia limpahkan ke bagian yang berwenang menangani dugaan peristiwa tersebut. Demikian. Ya terima kasih. Karena in kasu di kasus di berkas yang kamu terima nggak ada itu pelimpahan itu. Tentunya ahli berpengalaman di dalam penanganan laka lantas. Ya. Dan tentunya ahli banyak berhubungan dengan barang-barang bukti yang ada di lokasi TKP. Ya. Masuk misalnya apabila pengendara motor, ahli tentunya bisa melihat dari keadaan helm si pengemudi. Ahli bisa tahu bahwa helm itu adalah akibat kecelakaan atau bukan. Ya. Apakah ahli bersedia untuk kami tunjukkan helm melalui izin yang mulia bahwa benar tidak helm dalam keadaan begini itu akibat kecelakaan? Izin yang mulia, boleh kami?
Dari 4 orang saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan, Ya. mereka melihat bahwa helm ini ada di TKP kecelakaan. Bagaimana menurut pendapat ahli? Nah, oleh saksi yang menerangkan ini ada di tempat kejadian kecelakaan dan sesuai dengan kronologis yang disampaikan, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu kerusakan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Sekalipun si pengendaranya kemudian meninggal dunia, ya, apakah dimungkinkan juga sepeda motornya ya kerusakan minor akibat tidak membentur apapun, ya, tapi yang membentur si pengendaranya? Iya, saya sampaikan tadi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu mengalami luka rusak berat, tetapi pengendaranya bisa mengakibatkan meninggal dunia. Itu sangat mungkin ya, seperti tadi saya sampaikan, mungkin dia tidak begitu keras benturannya dan menimbulkan kerusakan berat karena dia mungkin sempat mengurangi kecepatan dan ngerem namun tidak tertahan, dia terlempar, jatuh ke benda keras ya, apalagi kalau bagian-bagiannya fatal, kepala umpamanya, bisa jadi sepeda motornya tidak rusak berat tapi pengemudinya meninggal dunia. Mohon dicatat yang mulia, pertanyaan ini untuk menjawab, karena dalam perkara ini Pak Rudiana tidak mempercayai ini kecelakaan karena motornya kerusakannya minor. Itu saja yang mulia. Bagaimana jika seorang penyidik, katakanlah korban yang ditolong itu sudah meninggal, ya, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah ditolong masyarakat, ya, penyidik baru datang. Terus langkah-langkah seorang penyidik, karena ahli juga pernah berpengalaman penyidik, kami bukan soal masalah ahlinya gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Apakah foto di kondisi rumah sakit, kondisi luka-luka dan seterusnya, termasuk pakaian, bagaimana? Ya, jadi tugas yang menangani atau penyelidik atau penyidik suatu peristiwa pidana itu, baik itu peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas maupun lainnya, adalah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang kemudian pada endingnya adalah mencari kesesuaian, ya, mencari dan menemukan kesesuaian untuk dapat menyimpulkan, ya, untuk dapat menyimpulkan peristiwa apa yang terjadi, dapat dituntut tanggung jawab siapa, ya, dengan dasar hukum apa, ya, tentu sesuai dengan fakta-fakta yang telah dilengkapi oleh penyelidik atau penyidik. Demikian. Jadi intinya tadi dari sekian pendapat ahli tadi, termasuk saksi fakta tadi, jika katakanlah memang kematian terhadap korban itu tidak wajar, ya, tidak harus itu adalah murni kecelakaan, tetapi penegak hukum lain bisa menyidik itu akibat kematian adalah hal lain. Seperti itu. Iya. Penyidik bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan bila sudah ada dasar-dasar sesuai dengan ketentuan aturan hukum acara pidana yang kita miliki. Itu kalau langsung melakukan penyidikan tanpa melalui ya prosedur dari awal tadi, apakah itu ditemukan langsung atau kalau laporan masyarakat, ya itu prosedurnya saya udah jelaskan tadi dan tentu kita paham semua itu. Ya begitu juga kalau menemukan sendiri, ya tahapan yang harus dilakukan sudah ada panduannya sesuai dengan hukum acara kita. Demikian, Pak. Oke, hal ini kami lakukan terhadap modus kejahatan itu kan bermacam-macam, ahli. Betul. Katakanlah sebetulnya, mohon maaf ya, katakanlah di daerah lain tuh itu adalah kasus pengeroyokan atau katakanlah apa. Ya. Kemudian dengan modus operandi mungkin dia membuat dan lain sebagainya.
Ya. Katakanlah mungkin ditaruh di rel kereta atau mungkin dimasukkan ke laut dan sebagainya. Ya. Apakah pernah ahli menangani perkara itu sepanjang menjadi penyidik yang tadinya bukan seperti yang disangka tetapi ternyata faktanya adalah perkara lain? Pernah ahli sebagai penyidik melakukan pemeriksaan seperti ini? Tim saya belum pernah menangani secara langsung, tetapi rekan-rekan tim lain ya pernah menangani dan kemudian saya diajak untuk bergabung menangani, dan dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu bahwa memang tindak pidana lain, fungsi lain yang menangani, maka kami melakukan pelimpahan berkas perkara namanya. Itu sesuai dengan kerjasama prosedur. dalam hal lalu lintas dan rescue itu hal yang biasa, tetapi ada pelimpahan perkara. Iya. Kalau itu memang katakanlah murni bukan katakanlah kecelakaan. Iya. Terima kasih Yang Mulia. Majelis yang mulia, kami sebenarnya selama ini tenggang rasa sama termohon. Tapi dalam pemeriksaan ini jadi pemohon jadi ngambil posisi kami. Kami kan pemohon PK yang luar biasa. Fungsinya termohon ini hanya menanggapi, tidak setuju, keberatan, selesai. Tidak kemudian dia nanya, itu kan posisinya kami. Gitu. Jadi kami mohon kebijaksanaan majelis untuk membatasi lah hal-hal begitu. Ya. Yang kedua ada satu lagi yang saya ingin tanyakan. Ini ada permohonan visum dari kepolisian tanggal 27 Agustus 2016. Terhadap Vina, pemohonnya adalah Lantas. Tetapi di tanggal yang sama, hari yang sama, ini pemohonnya Reskrim. Padahal laporan pembunuhan itu tanggal 31 laporannya. Ini gimana? Ini bagaimana pendapat ahli? Iya, jadi pengajuan visum itu ver et repertum adalah kewenangan bahkan kewajiban ya, yang menangani dugaan peristiwa tindak pidana gitu kan. Nah karena ini awalnya ditangani oleh penyidik kecelakaan lalu lintas, maka dialah ya mengajukan visum et repertum ke rumah sakit yang berwenang mengeluarkan itu. Nah ketika kemudian oleh satuan fungsi reserse mengatakan mengajukan visum juga pada tanggal justru sebelum tanggal laporannya, nah itu unik alias aneh menurut. Oh belum menangani peristiwa itu sudah mengajukan visum, gimana ceritanya? Saya nggak bisa pahami. Satu Polres Sumbar, iya, 27 tapi reskrim. Ya. Ini RSUD Gunung Jati 22 yang mulia. Ini RSUD, ini RSUD Jati nomor kan? Nah ini tanggal barunya diajukan oleh Polres Sumbar tanggal 27 Agustus, diajukan oleh Lantas. Nah kemudian oleh Polres yang sama pada tanggal yang sama diajukan atas nama Reskrim di penomoran suratnya yang mulia. Visumnya nomor visumnya sama? Beda yang mulia. Ini nomor yang Reskrim itu nomor 190. Yang Reskrimnya kapan? Ada 27 juga. Sumber juga. Jadi karena ini baru kami temukan, kami akan jadikan novum. Ya, tapi kita sebuah penyelidikan yang berlangsung. Dan tanggalnya berbeda, pemohonnya tanggalnya. Itu saja begitu. Bukan pemohonnya.
tanggapan ahli bagaimana dengan dua surat seperti ini? Iya, dua surat yang berbeda yang berisi pengajuan visum et repertum di rumah sakit yang sama harusnya sesuai dengan waktu permasalahan itu ditangani. Ya, tadi saya mendengar bahwa laporan polisi di reserse itu tanggal 31, tetapi kok tanggal pengajuan visumnya tanggal 27. Ya, menurut saya itu cacat hukum. Ya, cacat hukum. Ya itu, terima kasih. Iya, karena tidak mungkin dia mengajukan visum sebelum tanggal atau waktu menangani permasalahan itu. Sebagai apa dia waktu itu, gitu kan? Ya, sedikit saja yang mulia, sebagai ahli, sebagai pemerhati hukum, ya kita sudah memahami fakta-fakta proses hukum yang ada ini, ya memiliki kewenangan untuk menyimpulkan, ya memutuskan dengan berbagai pertimbangan fakta-fakta tadi. Ya, saya berharap banyak kepada majelis hakim yang berwenang atau sejauh mana kewenangannya bisa memberikan keadilan hukum kepada semua pihak. Itu aja yang mulia, terima kasih.